Haleluya, selamat Paskah Bapak Ibu sekalian. Selamat menikmati anugerah Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan di mana Yesus Kristus sudah bangkit untuk kita. Oleh karena itu ada satu kepastian keyakinan bahwa kepercayaan kita tidak sia-sia. Oleh karena itu mari siapkan hati kita pada pagi hari ini dalam ibadah baik pagi maupun sore. Biarlah sungguh kehadiran Tuhan menjadi nyata. Kita jumpa dengan Tuhan, kita ngalami Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Sama-sama kita membaca firman Tuhan mengawali ibadah kita pada hari ini. Matius 28 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Mari kita berdoa. Bagimulah segala pujian, hormat dan syukur. Dan kalau hari ini kami bisa beribadah walaupun melalui streaming, seluruh umatmu boleh merasakan kehadiranmu nyata dalam hidup kami. Engkau hadir bukan cuma dalam ibadah, tapi engkau juga hadir dalam setiap hidup kami. Dan kalau hari ini kami menyatakan kemenangan-Mu, hari ini kami mau mensyukuri apa yang Engkau buat bagi kami. Itu adalah ungkapan kami kepada Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar. Allah pelindung, pencipta langit dan bumi. Allah pemelihara kehidupan yang empunya kehidupan ini. Bahkan Allah yang maha kuasa. Oleh karena itu, biarlah setiap pujian, doa, mazmur yang kami persembahkan kepadamu adalah menyenangkan hati Tuhan sebagai korban yang hidup. Oleh karena itu ya Bapa di surga, kami berdoa, biarlah setiap kami pagi hari ini, bahkan sore hari ini juga mengalami Tuhan. Dan waktu kami memuji, kami merasakan kehadiran Tuhan. Waktu kami berdoa, kami tahu Tuhan mendengar doa kami. Waktu kami menyembah, penyembahan kami sebagai dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Waktu kami mendengar firman-Mu, firman-Mu menjawab kebutuhan kami. Kami dengar Engkau bicara, kami tahu isi hati-Mu bagi kami. Sehingga setiap kami diberkati oleh Engkau sendiri. Terima kasih ya Tuhan, ini ibadah-Mu. Ibadah ini kami tabiskan atas nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Shalom. Selamat Paskah semuanya. Kalau hari Jumat kemarin kita merayakan kematiannya, hari ini dia bangkit atas dosa kita. Amin. Dia menebus kita. Dia memberi kita kemenangan.
Dia memberi kita kelepasan pagi hari, beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Hari ini kami memuji namamu Tuhan, kami meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, menyatakan Engkau Allah kami yang bangkit, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami luar biasa Tuhan. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
bangkit dan menyelamatkan kami. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Terima kasih Tuhan, Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sungguh kami tahu itu Tuhan, hanya karena kematian-Mu lah yang bisa membangkitkan hidup kami Tuhan. Kebangkitan-Mu lah yang bisa menyelamatkan kami Tuhan dan memberi kami hidup yang penuh kemenangan. Masa depan kami tahu Tuhan, sebab Engkau sudah memegangnya. Kami tahu itu Tuhan dan kami mempercayakan itu Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar,
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kami syukur kepadamu Tuhan. Engkau bangkit menunjukkan bahwa Engkau Tuhan. Engkau Allah. Dan kami percaya bahwa Engkau berkuasa baik di bumi maupun di surga. Engkaulah anak Allah. Engkaulah Tuhan dan Engkau adalah Raja. Bicaralah bagi kami dengan bahasa yang sederhana untuk kami dapat mengerti firman Tuhan ini dan kami dapat melakukannya. Dan iman kami tetap percaya melekat kepada Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang menguasai hidup kami. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu ya Tuhan, kami buka hati kami. Engkau berdiri di ujung lidah hamba-Mu, menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat Paskah, selamat Paskah. Hari ini seluruh dunia merayakan kemenangan yang sejati, di mana Yesus Kristus Tuhan bukan lagi Tuhan yang mati, tapi Dia hidup, Dia bangkit, saudara. Dia bangkit bukan karena ada sesuatu yang membangkitkan Dia, tidak. Tapi Dia bangkit karena memang Dia Tuhan yang membangkitkan dirinya, dan Roh Kudus yang bersama dengan Dia yang ada dalam kepribadiannya, ketritunggalan itu mengerjakan bersama-sama. Dan oleh karena itu saudara, kalau hari ini kita memperingatinya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit, mengalahkan maut, itu berarti kita tidak perlu takut terhadap hidup kita, bagaimana masa depan kita. Masa depan kita dijamin karena ada Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, izinkan saya pagi hari ini berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang berbicara tentang kebangkitan Kristus mengubah hidup kita. Saudara, kalau Yesus bangkit itu berarti bahwa menunjukkan Dia adalah anak Allah. Kalau Dia berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Kalau Dia berfirman, itu iya dan amin. Saudara, sebelum Dia mati di kayu salib, pada waktu Dia bersama-sama dengan muridnya, Dia memberitahukan kepada muridnya bahwa nanti pada hari ketiga aku akan bangkit. Ternyata saudara, kebangkitan Kristus itu memberitahukan kepada kita bahwa sungguh Dia berfirman, Dia berkata, dan itu akan terjadi, saudara. Saudara, kalaupun ada beberapa di antara manusia yang pengen betulkah Yesus bangkit? Saudara, saya boleh menunjukkan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Yesus sungguh bangkit. Yang pertama, saudara, dalam Matius pasal 27 ayat yang kita baca pertama tadi, saudara, tentang kebangkitan Kristus,
dikatakan bahwa waktu dia bangkit itu satu, kubur itu kosong. Kita tadi nyanyi, kubur kosong membuktikan dia hidup. Kubur kosong. Tahukah saudara waktu Yesus bangkit itu ada, Alkitab berkata terjadi gempa bumi, lalu malaikat itu turun menggulingkan batu. Para penjaga yang tadinya berjaga-jaga itu ketakutan. Saudara tahu, pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu kemudian pada hari itu menjelang persiapan Paskah, maka Tuhan Yesus, para ahli Taurat dan orang Farisi menghadap kepada Pilatus, lalu kemudian dia bilang begini, Yesus itu pernah ngomong sama murid-muridnya bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Kalau memang dia bangkit itu berarti begini, suruh para penjaga-jaga. Lalu kemudian Pilatus menyuruh anak buahnya untuk jaga, disegel. Saudara, itu berarti disahkan oleh pemerintah, dijaga oleh pemerintah. Para penjaga pun tidak dapat bertahan. Karena apa? Karena waktu Yesus bangkit, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Saudara, itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua, waktu Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri sama murid-muridnya. Alkitab berkata, satu, dia menampakkan kepada Maria Magdalena. Dua, dia menampakkan kepada murid-muridnya. Bahkan Thomas yang berkata, aku tidak percaya sebelum aku cucuk tanganku di tempat di mana dia dilobang oleh paku. Aku tidak akan percaya itu. Waktu Yesus menampakkan kepada murid-muridnya, kepada pintu tertutup, jendela tertutup, dia berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Lalu kemudian dia ketemu dengan Thomas, dia bilang, Thomas, ini tanganku, cucuklah. Pada saat itu saudara, murid-murid semuanya mengakui dia bangkit. Bukan hanya itu, Alkitab berkata kepada 500 orang dia menampakkan dirinya dalam 1 Korintus pasal 15. Di perjalanan ke Emmaus, mereka begitu antusiasnya berbicara tentang bagaimana Yesus. Tapi saudara tahu, waktu Yesus mulai bersama-sama dengan mereka, mereka merasakan ada sesuatu yang mereka rasakan. Sungguh kok itu seperti kayak Yesus, tapi mata mereka dibutakan, saudara. Dan kemudian pada waktu Yesus menunjukkan, dia mengangkat roti, lalu kemudian waktu dia mau mengucap syukur, baru pada saat itu murid-muridnya tercelik matanya. Itu Yesus. Dan saudara, bukan cuma kepada 500 orang. Alkitab berkata juga kepada Yakobus. Dan terakhir Paulus berani berkata, dia pun juga memberitahukan kepada saya sebagai rasul yang paling hina. Yang mungkin tidak dikenal, yang mungkin tidak dianggap. Saudara kekasih dalam Tuhan, bukti kedua bahwa Yesus bangkit. Bukti ketiga bahwa Yesus sungguh baik, bangkit saudara. Yang pertama, kubur kosong. Yang kedua, dia menampakkan kepada murid-murid. Yang ketiga, dia naik ke sorga. Waktu bersama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Kisah Para Rasul 1 menuliskan, dia banyak berbicara, berpesan. Dan pesannya cuma satu, dia berbicara tentang kerajaan Allah. Kalau ada seseorang sudah bicara, meninggal, dipanggil Tuhan, biasanya pasti dia kasih tahu pesan-pesan, warisannya, kata-kata terakhirnya, untuk supaya anak, cucu, keluarga itu mengetahui, dan kemudian apa yang bisa dilakukan. Pesan-pesannya. Nah, 40 hari sebelum Yesus naik ke sorga, dia berpesan. Pesannya cuma satu, dia banyak bicarakan tentang kerajaan Allah. Bahkan pesannya sebelum dia pergi, dia bilang begini, aku menyediakan tempat bagi kamu. Kalau tempat itu sudah jadi, nanti aku akan datang jemput kamu. Sebab di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Itu bukti
bahwa dia betul bangkit. Yang terakhir saudara, bukti bahwa sungguh Tuhan itu bangkit. Sampai hari ini gereja Tuhan masih tetap berdiri. Itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang merupakan pondasi dasar daripada setiap gereja. Sampai hari ini gereja Tuhan masih beribadah pada hari Minggu. Hari pertama dalam setiap minggu yang ada. Menunjukkan apa? Memproklamirkan bahwa dia bangkit. Nah, saudara, itu adalah bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau begitu apa yang harus kita, apa yang Yesus mau ubah lewat kebangkitannya? Kebangkitannya mengubah apa? Siapa yang diubahkan? Kalau ditanya siapa, tentu pasti saudara dan saya yang diubahkan. Karena tujuan dia datang ke dalam dunia cuma satu, menyelamatkan hidup saudara dan saya. Dia mati untuk saudara dan saya. Dia mau kasih kado yang terbaik, fasilitas semua yang ada dalam dunia ini untuk saudara dan saya. Dia menyediakan tempat yang terbaik nanti pun untuk saudara dan saya. Apanya yang diubahkan saudara? Yang diubahkan adalah hidup kita. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang pertama seperti murid-muridnya. Tahukah saudara, waktu setelah Yesus bangkit, murid-muridnya yang tadinya awalnya takut. Alkitab berkata, mereka menutup pintu dan jendela. Takut nanti kemudian orang Yahudi menangkap mereka. Takut nanti dikerumuni oleh orang-orang Yahudi. Tapi setelah mereka melihat ada Yesus bangkit, yang tadinya mereka mengurung diri, mereka berani keluar dari rumah. Terbukti apa? Petrus dan teman-temannya. Kalau saudara baca, setelah Yesus bangkit mereka juga bingung, ngapain juga di sini? Ya udah, aku pergi menjala lagi, saudara. Pada waktu mereka pergi menjala itulah, kemudian Yesus datang. Yesus menghampiri satu demi satu. Saudara tahu, salah satu yang dia perbaiki kehidupan murid-muridnya adalah Petrus. Kenapa saudara? Sebab Petrus ini adalah orang yang menyangkal Yesus. Dia bilang begini, Tuhan, kalaupun ada orang lain yang lari meninggalkan kau, aku tidak akan meninggalkan kau. Tapi Yesus bilang begini, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Pada waktu ketemu dengan anak kecil, ketemu dengan seorang wanita, ketemu dengan orang yang di luar, Petrus menyangkal, aku tidak kenal. Pada waktu ayam berkokok, Yesus memandang kepada Petrus. Pada waktu Yesus memandang kepada Petrus, lalu kemudian Petrus juga memandang kepada Yesus. Terjadi satu tatapan timbal balik antara berdua. Saudara tahu, pada waktu itu terjadi, saya percaya Yesus sedang berdoa untuk Petrus. Dia berdoa, sekalipun kamu menyangkal aku berdoa supaya kamu tetap bertahan. Supaya kamu tetap bertahan dan kamu diubahkan. Makanya setelah Yesus bangkit, Yesus datang. Lalu kemudian Yesus bertanya pada pagi hari, adakah kalian dapat ikan? Orang itu berkata, enggak ada. Lalu kemudian Yesus bilang begini, agak ke dalam sedikit, lalu tebarkan jalamu. Pada waktu mereka mentebarkan jala, mereka dapat ikan yang banyak. Lalu salah satu murid yang paling dikasihi dalam Yohanes pasal yang ke-21. Dia bilang begini, itu Tuhan. Lalu kemudian Petrus segera pakai baju turun lalu menghampiri Yesus. Lalu dia berkata, aku tidak layak. Tapi Yesus kali ini bukan datang menghakimi Petrus. Tapi Yesus datang mengajak, memberikan satu damai kepada Petrus. Dan kemudian terjadilah dialog dari hati ke hati, Bapak Ibu sekalian. Saudara, saya percaya Yesus tahu bagaimana berbicara terhadap
murid-muridnya. Kepada murid yang satu dia tahu bagaimana cara menghadapinya. Kepada murid yang satu dia tahu bagaimana menghadapinya. Dan kepada Petrus dia berbicara 4 mata. Dia cuma tanya sama Petrus, Petrus, apakah kamu agape sama aku? Petrus menjawab, Tuhan, aku filio sama engkau. Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Satu kali enggak memenuhi keinginan seperti yang Tuhan inginkan, Yesus tanya lagi, Petrus, aku agape sama kamu. Petrus menjawab, aku filio Tuhan. Dengan sabar Tuhan menyambung dan berbicara, gembalakan Petrus domba-dombaku. Bagi Tuhan, sekalipun Petrus jawab salah, Tuhan tetap percaya sama Petrus, mempercayakan domba-dombanya sama Petrus. Waktu ketiga kali Tuhan bertanya, Petrus, aku agape sama kamu. Petrus, bukan agape. Yang ketiga dia bilang, Petrus, aku filio sama kamu. Waktu Tuhan ngomong, aku filio sama kamu, Petrus lalu kemudian menunduk. Sambil merenung berpikir, kalau Tuhan kasih agape sama Petrus, Petrus hanya jawab filio, itu wajar. Sebagai Allah yang penuh dengan kasih, memberikan kasih yang sempurna. Dan manusia tidak bisa membalas dengan kasih seperti kasih yang Tuhan. Tapi kalau Tuhan datang dengan kasih manusia, kasih persahabatan yang rela mengorbankan dirinya, hidupnya, nyawanya, dan tidak menghakimi Petrus. Kemudian kalau Petrus juga tidak menanggapi kasih itu, sama saja Petrus mengkhianati persahabatan mereka. Makanya pada waktu ketiga kali Yesus ngomong, Petrus, aku filio sama kamu. Lalu Petrus berkata, Tuhan, Engkau tahu isi hatiku. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku. Mungkin kasih yang cuma aku punya, kasih filio. Dan itu pun juga tidak sebanding dengan kasih-Mu yang filio. Menyerahkan nyawa untuk sahabatnya. Engkau nyerahkan nyawamu untuk aku. Bahkan engkau bangkit untuk aku. Lalu kemudian engkau datang menyapa aku. Makanya Petrus menunduk. Kalau boleh saya tambahkan, Petrus menyesal dengan apa yang dia buat. Makanya saudara, pada waktu dia menyesal, itulah tekad Petrus. Tuhan kasih lagi, gembalakan domba-dombaku. Kalau Petrus saja seorang murid yang kalau boleh dibilang sangat-sangat keras, tapi Tuhan bisa ubahkan. Saya percaya saudara pun juga bisa diubahkan oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, saudara mau tidak lewat kebangkitan Kristus Paskah ini mengubah hidup saudara? Apanya yang diubah? Hidupmu, sikapmu, tindakanmu, cara berpikirmu, perasaanmu, apapun hidupmu. Hari ini Tuhan datang dan Tuhan menawarkan, aku mengasihi engkau. Aku punya kasih seperti kasih yang kau berikan sama aku, kasih kemanusiaan, filio, persahabatan. Aku mau tawarkan sama kamu, aku berikan sama kamu. Sebagai seorang sahabat aku rela memberikan. Maukah kamu mengulurkan tanganmu juga menanggapi tanganku untuk kita sama-sama memiliki satu ikatan yang kuat. Saudara, kalau seseorang sudah banyak berkorban untuk saudara dan saya, lalu kemudian orang itu ngomong, ada satu mungkin perbuatan kita yang rasanya menyakiti dia. Kita mungkin kadang-kadang gak berani kasih lihat muka kita. Kita malu ketemu dia. Karena apa? Karena pasti kita punya perasaan, saya bukan sahabat yang baik. Saya bukan orang baik. Dia begitu baik, kok kenapa saya berani curang atau berani bermain belakang, bahkan berani hidup mengkhianati dia.
Kalau ada sahabat itu pasti saudara akan melakukan demikian. Tapi kemudian kalau sahabat itu datang memulai terlebih dahulu mengajak engkau, pasti waktu saudara merasakan dia betul sahabat. Dan dia juga tidak ingat lagi yang sebelum-sebelumnya. Maka pasti saudara akan membuka tangan saudara untuk menyambutnya. Hal yang sama seperti Yesus lakukan. Sekalipun saudara mengkhianati Tuhan, sekalipun saudara gak setia sama Tuhan, sekalipun saudara banyak mengingkari janjimu kepada Tuhan, komitmenmu sama Tuhan. Bahkan ketika Tuhan gak lihat kamu bisa main-main, Tuhan tetap mempercayakan domba-domba itu kepada engkau. Tuhan tetap mempercayakan semua fasilitas hidup yang kau punya tetap diberikan sama engkau. Dia tidak pernah ambil sedikit pun berkat yang sudah tersedia dari sejak engkau dari lahir bahkan sampai hari ini. Dia tetap kasih, dia tetap kasih. Sekalipun mungkin kadang-kadang engkau mengkhianati, dia tetap beri. Kalau ada orang yang demikian, masakan saudara mau mengkhianati? Hari ini Yesus menawarkan sama kita, maukah engkau berubah, berbalik kepada Tuhan? Sebab kebangkitannya mengubah hidup saudara hari ini. Yang kedua saudara, apa yang diubahkan? Yang diubahkan adalah kita memiliki satu pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan bahwa hari esok bersama dengan Tuhan kita pasti akan mampu melewatinya. Bersama dengan Tuhan bukan cuma hari esok, tapi hari setelah esok, hari setelah di mana kita tidak tahu bagaimana kemudian setelah kematian. Ada jaminan, ada pengharapan di dalam Dia. Roma pasal 8 ayat 21 berkata, ada pengharapan dalam kehidupan kekal. Kisah 24 ayat 15 berkata, ada pengharapan dalam kebangkitan dari kematian. Roma pasal 5 ayat 2 berkata, ada pengharapan dalam menerima kemuliaan Allah. Dalam Roma pasal 5 ayat 4 dikatakan, marilah kita berpengharapan bertekun dalam iman. Sebab apa? Iman kita akan menghasilkan tahan uji dan seterusnya. Dalam pengharapan kita memiliki hidup, di mana hidup di dalam panggilan Tuhan. Tahukah saudara, sebenarnya kalau mau jujur, ada begitu banyak Tuhan panggil semua orang. Tapi di antara panggilan itu, saudara dan saya yang dipilih. Waktu saudara dipilih, lalu kemudian saudara dikasih yang terbaik. Bukankah itu satu hal yang belum tentu semua orang bisa mendapatkan anugerah kasih karunia. Tapi saudara mendapatkannya. Makanya saudara, ketika saudara mendapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita tetap berpengharapan, berkeyakinan dengan sungguh bahwa Tuhan adalah anak Allah yang hidup. Dia kalau sudah berjanji, dia pasti akan menepatinya. Dan kalau dia berjanji, dia tidak pernah mengingkarinya. Nah, saudara kekasih, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan untuk kita mau mengubah kehidupan kita lewat Paskah ini? Kebangkitan Kristus mengubah hidup kita. Yang pertama adalah saudara, maukah Bapak Ibu tetap percaya dan melakukan dengan iman yang sungguh kepada Tuhan? Ya. Matius pasal 21 ayat yang ke-22 berkata demikian. Matius pasal 21 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, saudara. Dia bilang begini, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya, saudara. Jadi saudara, yang Tuhan mau adalah waktu saudara percaya kepada Tuhan dan kemudian saudara yakin dengan sungguh, hidup di dalam percaya itu,
dengan cara saudara hidup dalam kebenaran Tuhan, saudara menyembah Tuhan, saudara sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, maka percaya apa saja yang kau minta Tuhan pasti sediakan untuk engkau. Saudara, Daud pernah berkata begini. Dalam Mazmur 119 ayat 164. Aku menyembah Tuhan, memuji Tuhan sehari sebanyak 7 kali. Saudara. 7 kali dalam sehari aku memuji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Itu kata Daud. Saudara berkata, Pak, Daud tidak ada kerjaan, makanya dia 7 kali bisa memuji Tuhan. Siapa bilang saudara, dia raja loh. Dia bukan seperti kita, saudara. Dia raja, sibuk ngatur segala sesuatu. Tapi dia masih menyempatkan diri untuk memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Nah, saudara, yang pertama tadi saya sampaikan, kita tetap percaya dan lakukan dengan iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan cara apa? Kita tetap hidup dalam ketaatan kita sama Tuhan. Kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Kita tetap melakukan dengan setia dan taat. Bagi Tuhan yang Tuhan butuhkan adalah seorang yang taat, bukan seorang yang tahu segala-galanya. Apa artinya seorang tahu segala-galanya tapi hidupnya tidak taat? Apa artinya Tuhan? Apa artinya bagi Tuhan adalah orang yang punya kedudukan segala-galanya tapi dia tidak taat? Apa artinya bagi Tuhan seorang memilih segala isi bumi tapi dia tidak taat? Sebab saudara, kalau mau bilang kaya, Tuhan lebih kaya dari saudara. Dia punya langit dan bumi. Kita cuma punya bumi. Belum tentu itu pun bumi cuma sebagian. Tapi dia punya langit dan bumi. Kalau dibilang kedudukan, dia belum melebihi segala sesuatu. Dia raja di atas segala raja. Dia penguasa di atas segala penguasa. Bahkan maut, musuh yang terbesar, musuh yang terakhir, dikalahkan dan ditaklukkan. Bahkan kunci kerajaan maut ada di tangan dia. Makanya ketika Daud memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dia tidak salah. Dia tahu dengan yakin sungguh. Kepada Tuhan yang adil dan benar aku menaruh kepercayaan. Makanya aku mentaatinya, aku melakukannya dengan sungguh-sungguh. Hari ini sikap kita yang harus kita mau lakukan adalah, yuk sungguh-sungguhlah mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguhlah percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguhlah dengan iman, taat, lakukan kebenaran Tuhan. Saya tutup dengan satu kisah. Dalam hal kita tetap percaya. Ada seorang jurnalis ateis bernama Lee Strobel. Kalau nanti Bapak Ibu cari filmnya, itu film The Case of the Christ. Itu kisah nyata. Dia seorang jurnalis ateis yang tidak percaya. Menikah kemudian dengan seorang wanita yang takut Tuhan. Dalam perjalanan pernikahan mereka, saudara, mereka ngalami seperti rumah tangga yang lain, beda pendapat, keles dan sebagainya. Bahkan sudah sampai mau di tahap pada mau pisah masing-masing jalan. Istrinya berdoa dengan sungguh tekun, setia, tetap percaya kepada Tuhan. Sampai satu saat si Lee Strobel ini ketemu Tuhan, ngalami Tuhan. Dari itulah kemudian dia berani berkata, kebangkitan Kristus adalah jawaban atas seluruh isi alam semesta ini. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah begini. Waktu Yesus sama murid-muridnya, dia bilang begini. Saudara, dalam Matius pasal yang ke-27, dia bilang begini. Ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, di sana mereka akan melihat aku. Bahkan Lukas pasal yang ke-24 bilang, pergi, beritakanlah kepada segala bangsa.
Tugas kita adalah mari kita mulai beritakan, saksikan bahwa Yesus sungguh hidup dalam hidup saya. Paskah ini bukan cuma sekedar bahwa Yesus bangkit lalu kemudian kita diam. Tugas kita adalah buka mulut kita, buka hati kita untuk menceritakan. Lewat apa? Lewat perbuatan kita. Lewat apa? Lewat firman yang kita baca. Lewat apa? Lewat orang lain ketika kita berbicara, kita menyaksikan bagaimana sungguh Yesus itu hidup dalam hidup kita. Paulus berkata kepada muridnya dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman. Saudara dalam keadaan hari ini, lagi takut atau tidak, lagi ngalami apapun baik atau tidak baik, tetap beritakan firman. Firman apa? Firman yang saudara hidupi. Firman apa? Firman Yesus Kristus Tuhan. Firman apa? Firman yang berkuasa mengubah hidup saudara. Yang bisa menjamah hati orang itu bukan saudara, tapi Roh Kudusnya. Melalui firman yang saudara sampaikan. Bagianmu cuma buka mulut ngomong. Bagian Roh Kudus Tuhan yang akan menjamah itu. Saudara, saya mau cerita dalam Yohanes pasal yang keempat. Ada seorang wanita ketika ketemu sama Yesus. Yesus bilang begini, panggil suamimu. Lalu wanita itu bilang, aku gak punya suami. Betul katamu, kamu gak punya suami. Suamimu yang sekarang ini adalah suami, kamu sudah 5 ada suami yang ke-6. Lalu wanita itu terkagum, lalu kemudian dia betul-betul meresponi. Lalu setelah dia meresponi, lalu kemudian dia pergi ke kampung, dia cerita, dia panggil orang-orang. Lalu kemudian orang-orang itu datang dan orang-orang itu bisa sungguh takjub dan kemudian mereka percaya kepada Yesus. Saudara, orang-orang itu berkata, sekarang kami percaya bukan lagi apa katamu wanita, tapi kami melihat sendiri, ngalami sendiri. Dan kemudian kami percaya. Saudara, mungkin kita cuma bagian seperti wanita itu. Orang lain yang ngalami Tuhan, bukan bagian kita. Bagian kita cuma ngomong, kasih tahu apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita hidupi. Itu yang kamu ceritakan. Bagiannya Tuhan melalui Roh Kudusnya yang akan menjamah engkau. Saudara kekasih dalam Tuhan, untuk bisa ngalami berita ini, Yohanes pasal yang ke-14 15 berkata, terimalah Roh Kudus yang dijanjikan itu. Roh Kudus itu seperti kayak Alkitab bilang dia itu seperti air, dia itu seperti palu, dia itu seperti api, dia itu seperti angin, ada banyak hal. Dan dialah motor penggerak itu. Saudara tinggal klik buka. Saya ambil contoh misalnya, ini lampu semuanya pasti sudah ada. Tapi ketika lampu ini misalnya mati, maka ketika saya klik dia punya on-nya, maka seluruh lampu ini akan hidup. Sama dengan Roh Kudus, waktu saudara tinggal buka, klik aja, buka hatimu, izinkan dia masuk menguasai engkau. Maka percaya semua lampu akan hidup. Semua yang ada dalam diri kita, yang dimana merupakan bagian daripada kesaksian Kristus, itu akan menceritakan dan menyatakan dia adalah Tuhan. Saudara, dua bagian ini yang harus kita lakukan. Pertama, kita tetap percaya dan melakukan dengan iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagian yang kedua adalah buka mulut saudara, izinkan Tuhan memakai hidupmu sebagai saluran untuk menyatakan dia Tuhan yang hidup. Kalau kita lakukan ini percaya, hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Percaya kematian Kristus, kebangkitan Kristus mengubah hidup kita. Kebangkitan Kristus adalah jawaban
atas keyakinan kita. Satu-satunya pribadi mati, tapi kemudian dia bangkit kembali. Bukan cuma dia bangkit, dia naik ke surga. Janji untuk sama kita, satu kali kelak dia akan datang jemput kita. Di mana kita berada, di mana dia berada, di situ saudara dan saya berada. Oleh karena itu, biarlah berita Paskah hari ini menjadi satu momen yang berarti bagi kita bahwa Kristus sungguh bangkit dalam hidup kita. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia saudara yang berada di rumah, maukah saudara meresponi firman Tuhan pagi hari ini, bahkan sore hari ini, bahwa Yesus hidup, ada jaminan hari esok. 1 menit aja setelah ini kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi Yesus berjanji bukan cuma 1 menit, tapi sampai besok. Tuhan janji Dia akan menyertai saudara dan saya. Dia melindungi saudara dan saya. Dia pagari saudara dan saya. Dia berkati saudara dan saya. Dia cukupkan saudara dan saya. Bahkan Dia berjanji bukan cuma di bumi, nanti ketika saudara ketemu dengan Dia dalam kekekalan itu, Dia janji
Dia siapkan rumah tempat untuk saudara dan saya. Sebagaimana Tuhan datang sama orang biasa, murid-muridnya. Dia tidak cari orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang kaya. Dia cuma cari hati yang membuka untuk dia. Maukah hari ini saudara buka hati saudara? Kalau saudara mau, yuk mari angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada, kita berdoa. Tuhan, lihat setiap tangan yang terangkat. Lewat kebangkitanmu, kami mau tetap percaya sungguh-sungguh. Menaruh harapan kami sungguh-sungguh sama Tuhan. Kami sungguh mau taat sama Tuhan. Bahkan kami mengakui Engkau adalah Tuhan atas hidup kami. Tidak ada yang lain. Engkau anak Allah, Engkau Raja. Bertatalah Tuhan dalam hidup kami. Pimpin sertai kami semuanya. Lindungi pagari kami semuanya. Berkati kami semuanya. Bahkan Tuhan, kami berkata, ampuni kami kalau banyak kali kami menyakiti Engkau. Kami mau ambil komitmen baru untuk kami tetap mau jadi Engkau Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Tidak ada yang isi yang lain. Sebab Engkau adalah Tuhan, anak Allah yang hidup. Oleh karena itu ya Bapa di surga, kami berdoa biarlah setiap anakmu yang mengambil komitmen ini, jamah, lawat mereka Tuhan. Tidak ada satu yang terlewatkan di hadapanmu. Tidak ada satu keluar dari pandanganmu. Bahkan sekarang pun Engkau berdiri di depan mereka masing-masing. Mereka yang membutuhkan kasih Tuhan, peluk dengan kasih-Mu. Mereka butuh jamahanmu, Engkau menjamah mereka. Mereka butuh uluran tanganmu, Engkau mengulurkan tangan bagi mereka. Mereka yang butuh kehadiranmu, Engkau hadir nyata dalam hidup mereka. Bahkan mereka yang membutuhkan hari ini Tuhan jawaban, Engkau memberi jawaban yang pasti kepada mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami buka hati kami untuk Engkau. Kami persilakan Engkau Raja yang menguasai hidup kami. Tuhan, bukan hanya itu, kami juga mau membuka mulut kami, membuka mata kami, membuka telinga kami untuk menjadi orang-orang yang memberitakan kasih-Mu, memberitakan Engkau Yesus adalah Tuhan. Bukan cuma dengan kata-kata kami, dengan sikap perbuatan kami pun kami menunjukkan Engkau ada di dalam kami. Dengan tindakan kami mengasihi orang lain, peduli dengan orang lain. Dengan tindakan kami berdoa untuk yang ketika kami apa yang kami hadapi tanpa harus disuruh, kami mengerti panggilan kami. Kami mau menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi tangan-Mu di muka bumi Tuhan. Sebagai tangan yang orang tahu bahwa kami semua adalah tangan-Mu, kepanjangan tangan-Mu. Kami adalah representatif-Mu ya Tuhan. Yang bisa orang bisa lihat bahwa kami adalah Kristus. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa. Biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu itu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa biar Engkau yang menolong kami, memberi kami pengertian, pemahaman yang lebih jauh. Dan kami mau melakukannya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku takkan karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti setia. Sekali lagi, mari kita pujian-pujian ini. Lalu kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Ya hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup.
jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi, hidup saudara memiliki pengharapan. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapa, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu, keluarga lepas keluarga. Kami berdoa biarlah suami istri Tuhan ikat dalam kasih-Mu, anak-anak berada dalam payung-Mu. Memberkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Mereka yang bekerja, mereka yang berwira swasta, Tuhan memberkati. Apa saja dibuat mereka berhasil. Dalam keadaan-keadaan yang hari ini mereka bekerja di rumah, kalaupun juga mereka di kantor, biarlah Tuhan menyertai dan menolong. Kami percaya setiap anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Tubuh mereka sehat kuat di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan memegari engkau, Tuhan akan menyertai. Dan itu kami percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan anak-anak-Mu. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami, bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati seluruh pimpinan yang ada, mulai dari presiden sampai yang ke bawah. Beri mereka hikmat dalam mengatur untuk masa kondisi yang ada sekarang ini. Bahkan Tuhan, untuk ekonomi kami, biarlah Tuhan Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia dilawat oleh Tuhan. Mata seluruh dunia akan memandang kepada Indonesia, sebab di sini ada Tuhan yang bertahta, ada Yesus Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan seluruh keberadaan bangsa dan negara kami, kota kami Balikpapan, Tuhan memberkati. Tuhan juga menyertai, Tuhan memberkati Pak Wali Kota kami bersama dengan seluruh jajarannya, bahkan seluruh yang ada. Biarlah seluruh masyarakat Balikpapan sehat walafiat, sejahtera di dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kepada Tuhan segala puji, hormat, dan syukur. Bapak Ibu, sebelum kita akan berdoa, saya memberkati berkat saudara. Bolehkah Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau Bapak Ibu bersama dengan anak-anak, bolehkah Bapak Ibu sambil memegang anak-anakmu dan berkata, teman-teman yang ada di depan sini, semua yang ada di dalam, biar teman-teman boleh mencari teman pasangan, tidak perlu berpegangan, tapi teman-teman bisa cari pasangan masing-masing, mulai mengangkat tangan berdoa untuk teman yang ada. Saudara, Bapak Ibu yang di rumah punya anak, saudara mulai tumpang tangan untuk anak-anakmu. Suami bisa lakukan untuk istri, istri bisa pegang rangkul suaminya. Mari katakan bersama dengan saya, ikuti saya. Tuhan memberkati engkau, sebut namanya. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menyinari dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan akan memberi engkau damai sejahtera. Dengan berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, menyertai kita semuanya, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, dari hari ini seterusnya sampai selama-lamanya. Mari katakan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ini permohonan kami Tuhan,
Selamat Paskah. Tuhan berkati saudara. Amin.